Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinarasi Aisyah Putri, NIM 22021020105 dari kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS. Gambar tersebut merupakan patung The Thinker karya Auguste Rodin. Patung The Thinker dibuat pada tahun 1902. Patung itu menggambarkan sosok seorang laki-laki yang sedang duduk di atas batu dengan dagunya bertumpu pada salah satu tangannya, seolah-olah laki-laki itu sedang berpikir secara mendalam. Patung tersebut memiliki makna seseorang yang sedang berpikir secara mendalam, yang berarti adalah berfilsafat. Dalam kajian mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS, berfilsafat sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena berfilsafat sendiri akan membuat seseorang berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam akan memberikan arahan dan juga pedoman dasar dalam berpikir secara logis dan juga rasional yang dapat diterima oleh orang lain. Dan dalam berfilsafat, seseorang akan memiliki pemahaman mengenai ilmu pengetahuan sebagai landasan di dalam proses pembelajaran. Gambar tersebut merupakan gambar yang bertuliskan tentang apa itu sejarah. Sejarah sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan sesuatu yang nyata. Sejarah sendiri merupakan ilmu yang sangat penting dan erat kaitannya mengenai perkembangan pendidikan, manusia, budaya, serta teknologi pada saat ini. Dengan memahami sejarah akan membantu mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk memahami peristiwa terkini tentang pendidikan untuk memperoleh suatu kebenaran tentang dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini, berbagai jenis peristiwa sejarah pendidikan pada masa lalu dapat menjadi cerminan dari apa yang terjadi pada saat ini. Sejarah pendidikan luar sekolah secara umum. Nah, secara umum, pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal. Misalnya, PKBM, lembaga kursus dan pelatihan. PLS muncul untuk menunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara, namun dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja dan juga di kehidupan sosial masyarakat yang ada selama ini. Nah, jadi PLS itu menunjang pendidikan formal yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Secara khusus, pendidikan luar sekolah membentuk penyelenggaraan pendidikan di luar sistem pendidikan formal dengan memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dengan cara belajar dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan juga keahlian tertentu pada bidangnya masing-masing. Pendidikan luar sekolah digunakan sebagai penambah, pelengkap, maupun pengganti pendidikan formal. Sehingga pendidikan luar sekolah diadakan guna untuk menyempurnakan pendidikan formal dan juga informal. Filsafat secara umum merupakan suatu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh suatu kebenaran. Nah, filsafat bisa disebut juga sebagai suatu usaha untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh yang merupakan suatu cara berpikir secara mendalam yang bersifat logis dan juga rasional yang dapat diterima oleh orang lain. Nah, bahwasannya filsafat sendiri kan merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu kebenaran. Nah, dalam filsafat PLS sendiri, filsafat PLS merupakan teori dan suatu ideologi dalam pendidikan yang muncul dari filsafat yang berasal dari pengalaman-pengalaman pendidikan dan kehidupan sebelumnya. Nah, maka dari itu, dalam PLS sendiri merupakan kegiatan pendidikan yang terprogram, terencana, yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal untuk memberikan sebuah proses pendidikan pada sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Karena dalam berfilsafat, seseorang dapat berpikir secara radikal dan menyeluruh yang merupakan suatu cara berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam akan memberikan arahan dan juga pedoman dasar dalam berpikir logis dan juga rasional yang dapat diterima oleh orang lain. Dan dalam berfilsafat, seseorang akan memiliki pemahaman mengenai ilmu pengetahuan sebagai landasan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pengaruh pendidikan informal, yang kedua adalah pengaruh tradisi masyarakat yang ada di sekitar setiap individu. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh agama.
Menurut Sulaiman Yusuf, terdapat 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah kesejarahan. Nah, pada umumnya orang tua beranggapan bahwa bila pendidikan itu erat kaitannya dengan guru dan juga murid. Nah, mereka kurang menyadari bahwa sebelum seorang anak ini menjadi murid, mereka telah memperoleh pendidikan yang diberikan oleh keluarganya, terutama oleh ayah dan ibunya. Jadi, dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses pendidikan. Dan tentu saja, sistem yang digunakan berbeda dengan sistem yang ada di sekolah formal. Yang kedua adalah kebutuhan pendidikan. Berbagai macam keahlian yang menyongsong kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tuntutan, maka wajar masyarakat menghendaki berbagai penyelenggaraan pendidikan dengan program-program keahlian. Nah, di sisi lain, yang berpengaruh akan kesadaran kebutuhan pendidikan dan juga keterampilan adalah kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga adalah keterbatasan sistem persekolahan. Kadang, sekolah menuntut biaya tinggi untuk sistem persekolahannya, maka dari itu terdapat akibat yang membuat masyarakat ini tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya yang mereka miliki. Maka dari itu terdapat pendidikan luar sekolah yang membantu masyarakat kekurangan biaya atas pendidikan mereka. Jadi pendidikan luar sekolah ini membantu mereka untuk memberikan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang keempat adalah potensi sumber belajar. Bahwasanya sumber belajar memberi lapangan bagi penyelenggara pendidikan luar sekolah, baik berupa kursus dan juga pelatihan yang selama ini peserta didik belum mendapatkan. Dan di mana sesungguhnya bagi seorang pemateri kursus dan juga pelatihan amat penting baginya potensi sumber belajar itu dalam memenuhi kehidupannya. Kelima yaitu keterlantaran pendidikan luar sekolah. Nah, bahwasannya sudah banyak orang yang telah meninggalkan program pendidikan luar sekolah. Terdapat 5 aspek yang membentuk perkembangan pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah aspek pelestarian budaya. Pendidikan luar sekolah pada awalnya hadir karena dipengaruhi oleh pendidikan keluarga atau pendidikan informal. Di dalam pendidikan keluarga terdapat interaksi antara orang tua dan juga anak. Di dalam pendidikan keluarga atau pendidikan informal ini membentuk pola pikir, pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan juga kebiasaan melalui didikan orang tua. Pada dasarnya, bentuk kegiatan ini menjadi akar tumbuhnya perbuatan mendidik. Nah, semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-menurun. Yang kedua adalah aspek teoritis. Atas dasar teori yang dikemukakan oleh Philip H. Combs pada tahun 1973, bahwasanya keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, akan tetapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat yang lemah. Maksudnya, yang tidak mampu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan formal. Nah, maka dari itu diupayakan pendidikan luar sekolah ini sebagai pemerataan kesempatan belajar, kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah aspek dasar pijakan. Bahwasanya dalam dasar aspek pijakan ini, pendidikan non-formal merupakan suatu kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka untuk memenuhi kegiatan belajar dan juga mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran kebutuhan terhadap pendidikan muncul akibat seseorang merasa tertekan akibat kebodohan dan juga keterbelakangan biaya pendidikan yang menghendaki suatu keterampilan dan juga keahlian khusus. Nah, atas kesadaran itu terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat persekolahan, maksudnya di dalam pendidikan formal ataupun di luar persekolahan, yaitu pendidikan non formal. Yang kelima adalah aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak, bersifat formal ataupun resmi, yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta keterbatasan biaya, sehingga tidak semua lembaga pendidikan mampu memenuhi semua harapan masyarakat. Nah, akibat dari kekurangan atau keterbatasan itulah yang memungkinkan suatu kegiatan pendidikan bersifat
informal maupun non-formal untuk diselenggarakan. Sehingga melalui dua kegiatan tersebut, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh pendidikan informal maupun non-formal. Bahwasanya jalur pendidikan di Indonesia itu terdapat tiga, yaitu pertama adalah pendidikan informal, pendidikan formal, dan juga pendidikan non-formal. Nah, tiga jalur pendidikan itu harus seimbang, karena untuk mewujudkan generasi-generasi yang unggul dan memiliki keterampilan, nah penting bagi dunia pendidikan untuk melakukan perubahan pola pikir setiap peserta didiknya. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi juga membentuk karakter dan menambah keterampilan seseorang. Nah, keseimbangan antara akademik, karakter, dan keterampilan inilah yang harus disiapkan dari sekarang melalui pendidikan informal, formal, maupun pendidikan non-formal. Terdapat tiga dasar pijakan pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 2 pada tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 tentang pendidikan non-formal. Pendidikan luar sekolah memiliki banyak program, salah satunya adalah lembaga kursus dan pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan dapat membangun kehidupan manusia. Kenapa? Karena lembaga kursus dan pelatihan di situ peserta didiknya diberikan ilmu dan juga skill yang mumpuni untuk mereka bisa langsung terjun ke dunia kerja. Nah, setelah itu mereka dapat bekerja dan juga menghasilkan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bahwasanya program PLS salah satunya lembaga kursus pelatihan itu dapat membangun kehidupan manusia. Mungkin cukup segitu karena sudah 9 soal yang saya jawab. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.